Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Nanta Khairunisa dengan NIM 060203235050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian supervisi. Pembahasan yang pertama kita adalah struktur organisasi supervisi pendidikan dan manajerial. Di sini pada struktur ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan pusat, yaitu Menteri Pendidikan atau Kementerian Agama yang bertugas sebagai pembuat kebijakan supervisi nasional. Yang kedua yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan yang memiliki tugas untuk menetapkan standar, peraturan, dan kebijakan teknis untuk supervisi. Yang ketiga yaitu Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pengawas, pembina, dan kepala sekolah. Pada tingkat kedua yaitu tingkat wilayah atau provinsi, yaitu pada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kemenak yang bertugas untuk membawahi sekolah menengah atau madrasah aliyah, menugaskan pengawas sekolah atau madrasah, serta mengontrol implementasi supervisi di daerah. Tingkatan ketiga yaitu tingkat kabupaten atau kota, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kemenak yang memiliki peran paling dekat dengan sekolah ataupun madrasah, menetapkan pengawas sekolah atau madrasah, serta bertugas melakukan supervisi pendidikan dan manajerial. Pada tingkatan terakhir yaitu tingkatan pada sekolah, yaitu kepala sekolah atau madrasah, penanggung jawab utama supervisi internal, mencakup supervisi akademik yaitu pembinaan guru, dan supervisi manajerial yaitu mengenai administrasi, sarpas, serta keuangan. Yang kedua, wakil kepala sekolah yang bertugas pada kurikulum, RPP, silabus, serta pelaksanaan kurikulum, kesiswaan yaitu konseling dan ekstrakurikuler, sarpas yaitu pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, serta humas yaitu kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Yang terakhir yaitu guru atau pendidik yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar dan menjadi objek supervisi. Serta yang terakhir yaitu komite sekolah yang memberikan masukan serta memantau kebijakan sekolah. Oke, pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab supervisor atau pengawasan pendidikan. Yaitu yang pertama tugas sebagai supervisi akademik. 1. Membina guru. 2. Mengawasi pembelajaran. Yang ketiga, memberi umpan balik. Yang keempat, mengembangkan profesionalisme. Serta yang terakhir yaitu menilai kinerja guru. Serta ada pula tugas supervisi manajerial. Yang pertama yaitu membina kepala sekolah. Yang kedua, mengelola sarpas, keuangan, serta administrasi sekolah. Yang ketiga, menilai tata kelola sekolah. Yang keempat, memastikan standar pendidikan serta mengawasi digitalisasi dan budaya belajar. Yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab sebagai supervisor atau pengawas pendidik. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, membina kepala sekolah. Yang keempat, menjadi mediator sekolah dan pemerintah. Yang kelima, mengawasi kebijakan pendidikan. Keenam, yaitu monitoring dan evaluasi. Serta yang terakhir, yaitu menyusun laporan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai hubungan kepala sekolah, guru, serta stakeholder. Yang pertama, untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang tua, guru, dan masyarakat dalam program sekolah. Yang kedua, membangun kepercayaan melalui keterbukaan dan transparansi informasi. Yang ketiga, mewujudkan kolaborasi efektif lewat komunikasi tatap muka maupun digital, serta mendukung pengembangan guru melalui arahan, motivasi, serta bimbingan. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk menguatkan tim supervisi manajerial di lembaga. Kita dapat melakukannya dengan beberapa langkah atau tahap, seperti yang pertama, membuat struktur organisasi supervisi yang jelas membantu pembagian tugas dan koordinasi yang lebih efektif.
Yang kedua, meningkatkan kompetensi supervisor melalui pelatihan manajemen, evaluasi, dan kepemimpinan. Yang ketiga, menerapkan budaya kerja kolaboratif yang transparan, akuntabel, dan saling mendukung. Yang keempat, memanfaatkan teknologi digital dan monitoring dan pelaporan berbasis data. Yang kelima, berkolaborasi dengan stakeholder internal maupun eksternal untuk memperkuat dukungan. Serta yang terakhir yaitu memperbaiki mutu secara berkelanjutan melalui evaluasi, tindak lanjut, dan peningkatan kualitas. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai optimalisasi supervisi digital di era 4.0 and 5.0. Optimalisasi organisasi supervisi digital pada era 4.0 and 5.0 menuntut pergeseran paradigma supervisi dari sekedar pengawas administratif menuju pengelolaan berbasis teknologi. Supervisor pendidikan tidak cukup hanya memahami teori manajemen saja, tetapi juga harus menguasai literasi digital, teknik pengumpulan, serta analisis data untuk menghasilkan keputusan yang komprehensif dan sesuai dengan fakta lapangan. Tidak hanya terlepas dari itu, supervisi pendidikan dilakukan juga dengan integritas nilai-nilai agama yang memastikan bahwa setiap inovasi teknologi yang digunakan tidak hanya berorientasi pada efektivitas, namun juga membawa manfaat untuk membangun moral dan spiritual peserta didik. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah sistematis dalam melakukan evaluasi pengorganisasian supervisi, yaitu kita bisa dilaksanakan dengan cara satu, merumuskan tujuan evaluasi, yang kedua, menyeleksi alat-alat evaluasi, yang ketiga, penyusunan alat evaluasi, keempat, pengelolaan hasil evaluasi, kelima, follow-up evaluasi, serta kesimpulan hasil evaluasi. Sehingga ketika kita sudah melakukan evaluasi pengorganisasian supervisi akan memiliki manfaat evaluasi supervisi pendidikan, yaitu dengan mengetahui tingkat kemajuan dan yang dicapai oleh supervisi pendidikan. Yang kedua, mempertimbangkan prospek untuk pengembangan pendidikan di masa mendatang. Yang ketiga, meningkatkan praktek pelatihan personil di sekolah dan serta memberikan dorongan untuk peningkatan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, dari pembahasan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwasanya supervisi pendidikan dan manajerial berperan strategis dalam peningkatan mutu sekolah melalui pembinaan, pendampingan, serta penguatan tim. Serta dengan didukungnya oleh teknologi di era 4.0 and 5.0 serta evaluasi yang berkelanjutan, supervisi menjadi instrumen nyata yang efektif, efisien, profesional, dan manusiawi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.